Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video pembelajaran kimia. Pada video kali ini kita akan bahas materi tentang kegunaan dan dampak beberapa senyawa turunan alkanat. Ya, materi ini adalah materi yang dipelajari di kelas 12. Kita awali pembelajaran kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kalian dimudahkan dalam memahami materi kali ini. Kita langsung masuk di senyawa turunan alkana yang pertama adalah haloalkana. Kita sudah kenal haloalkana ini adalah salah satu senyawa turunan alkana yang mempunyai gugus fungsi Rx. X-nya ya, X-nya ini adalah halogennya. Nah, halogen ini adalah unsur yang ada di golongan ke-7A. Jadi bisa nanti digantikan dengan F, Cl, Br, atau I. Untuk senyawa haloalkana pertama yang banyak digunakan yaitu adalah kloroform yang punya rumus kimia CHCl3. Ketika dibuat bentuk strukturnya, inilah bentuk struktur dari CHCl3. Nah, CHCl3 ini ketika ditaruh di tempat botol atau dia biasa diletakkan di botol yang berwarna gelap, ya, supaya dia tidak mudah rusak oleh panas. Kegunaan kloroform ini dia adalah sebagai zat anestesi atau obat bius ya, obat bius secara keseluruhan. Nah, kloroform ini dia mempunyai dampak yaitu dapat menyebabkan kerusakan hati. Karena dia mempunyai dampak yang sangat berbahaya, makanya kloroform ini diganti dengan halotan yaitu 2-bromo 2-kloro 1,1,1 trikloroetana atau rumus kimianya yaitu CF3CHClBr. Senyawa selanjutnya yang digunakan yaitu adalah kloroetana. Ini juga dari golongan haloalkana yaitu C2H5Cl. Rumus strukturnya dia adalah seperti ini ya. Nah, kloroetana ini dia digunakan sebagai bahan anestesi lokal. Kalau tadi si kloroform sebagai bahan anestesi secara keseluruhan, ini dia hanya anestesi lokal. Kemudian, kenapa si kloroetana ini digunakan sebagai anestesi? Karena dia mudah menguap sehingga menurunkan suhu kulit dan membuat saraf kurang sensitif. Haloalkana berikutnya yang sering digunakan yaitu adalah iodoform yang punya rumus kimia CHI3. Strukturnya adalah CHI3 seperti ini dan diletakkan juga di dalam botol seperti ini yang berwarna gelap. Iodoform ini fungsinya dia sebagai antiseptik. Kemudian ada lagi CFC atau klorofluorokarbon atau yang dikenal dengan nama freon. Nah, CFC ini kita punya rumus salah satunya yaitu adalah CF2Cl2. Apa fungsinya CFC? Fungsi CFC ini dia adalah sebagai cairan pendingin. Nah, CFC atau freon ini biasa terdapat di lemari pendingin atau kulkas atau juga bisa terdapat di AC, bisa terdapat di hair dryer atau di zat semprot ya, yang punya spray seperti itu. Nah, si CFC ini dia mempunyai dampak yaitu dapat merusak lapisan ozon di stratosfer. Oke, oleh sebab itu penggunaan CFC atau penggunaan freon ini kita harus lebih bijak lagi. Nah, selanjutnya ada tetraklorometana yang punya rumus kimia yaitu CCl4. Nah, CCl4 ini digunakan sebagai pelarut untuk oli dan lemak. Jadi di sini ada dampaknya, dampak dari CCl4 yaitu dia dapat menyebabkan kerusakan hati dan ginjal seperti ini. Nah, nanti si klorometana ini dia diganti karena dia dapat menyebabkan kerusakan hati dan ginjal, maka dia diganti dengan haloalkana yang MR-nya relatif lebih besar. Ya, contohnya itu adalah 1,1,1 trikloroetana atau yang punya rumus kimia CHCl3CH3. Inilah rumus dari tetraklorometana. CCl4 ya, Cl-nya dia ada. Selanjutnya ada CCl4 dan BCF. Nah, BCF ini adalah bromo-kloro-difluorometana. Jadi campuran dari CCl4 dan BCF ini dia nanti punya fungsi tersendiri. Jadi CCl4 bentuknya tadi dan seperti ini strukturnya. Nah, BCF sendiri dia punya struktur seperti ini. Ya, jadi ini ada bromo, kloro, difluoro, berarti fluoronya ada 2, ini adalah metana, C-nya ada 1. Kegunaannya sebagai apa? Kegunaannya yaitu dia dapat memadamkan api. Pada suhu tinggi, CCl4 ini nih, dia akan bereaksi dengan uap air membentuk fosgen atau COCl2 yaitu suatu gas yang sangat beracun. Nah, BCF ini juga dampaknya yaitu dapat merusak ozon di lapisan stratosfer. Sama seperti tadi si CFC ya.
Selanjutnya ada vinyl klorida dan kloroprena. Nah, vinyl klorida ini dia punya rumus seperti ini. Ini adalah vinyl klorida ya. Kemudian yang ini dia adalah struktur dari kloropena. Nah, kegunaan vinyl klorida dan juga kloroprena ini dia adalah sebagai bahan dasar pada industri plastik dan juga karet sintetis. Nah, ini dia biasa digunakan ya. Ini ada industri plastik dan juga ada karet sintetis. Salah satunya digunakan untuk pembuatan ban. Selanjutnya yaitu gugus alkohol. Nah, alkohol ini kita sudah tahu dia punya gugus fungsi adalah ROH. Ada OH berarti dia adalah senyawa alkohol. Senyawa alkohol yang sering digunakan yaitu adalah metanol yang punya rumus kimia CH3OH. Nah, CH3OH ini ketika kita tuliskan strukturnya dia bentuknya seperti ini. Apa gunanya metanol? Gunanya metanol ini adalah sebagai pelarut dan juga sebagai bahan bakar. Nah, ternyata metanol ini punya kerugian atau punya dampak, yaitu yang pertama dia dapat menyebabkan kebutaan permanen, kemudian dapat menyebabkan keracunan dan juga dapat menyebabkan kematian. Oke, selanjutnya alkohol berikutnya itu adalah etanol, yaitu C2H5OH. Oke, strukturnya dia bentuknya seperti ini, C-nya ada 2 ya. Nah, kegunaan etanol ini untuk apa? Yang pertama yaitu sebagai minuman beralkohol. Kemudian dia juga digunakan sebagai spiritus atau bahan bakar ya. Kemudian yang ketiga adalah sebagai pembersih luka. Nah, untuk dampaknya si etanol ini sama dengan si metanol tadi, yaitu dapat menyebabkan kebutaan permanen, menyebabkan keracunan dan juga menyebabkan kematian. Selanjutnya alkoholnya yaitu adalah etilena glikol atau dia punya nama IUPAC-nya 1,2 etanadiol. Nah, ini strukturnya seperti ini, 1,2 etanadiol berarti dia eta, C-nya ada 2, ada diol berarti dia ada gugus OH, jumlahnya ada 2. Di mana letaknya? Yaitu di C nomor 1 dan C nomor 2. Jadi bentuknya seperti ini. C nomor 1, ini C nomor 2 sama-sama mengikat OH. Inilah struktur dari 1,2 etanadiol atau dikenal dengan etilena glikol. Nah, fungsinya yaitu sebagai bahan anti beku pada radiator mobil. Kemudian fungsi selanjutnya yaitu sebagai bahan baku industri serat sintetis seperti dakron. Ya, biasanya dakron ini digunakan sebagai pengisi untuk pembuatan boneka. Oke, selanjutnya ada ether. Nah, ether ini gugus fungsinya adalah ROR, ada gugus O di tengah atau diapit oleh R dan R ya. Senyawa ether yang sering digunakan yaitu adalah dietil ether. Etil ether ini dia punya rumus kimianya seperti ini strukturnya ya. Etil kan CH2CH3 nih, karena ada kata di berarti etilnya ada 2. Ini ada etil, ether itu adalah O-nya. Jadi di penulisannya tidak lagi etil ether, tapi digabung dia menjadi dietil ether. Ini dia salah satu contoh dari dietil ethernya, zatnya ya. Nah, fungsi dari dietil ether ini adalah yang pertama dia sebagai pelarut senyawa organik. Kemudian digunakan juga sebagai obat bius di rumah sakit. Untuk ether yang selanjutnya yaitu ada metil tersbutil ether atau disingkat sebagai MTBE, metil tersier butil ether. Ya, ini dia rumus kimia dari MTBE. Jadi ada metil. Nih, ini ada metil nih ya. Ini metilnya. Kemudian tersbutil ini struktur dari tersbutil atau tersier butil. Ini adalah ethernya. Nah, MTB ini digunakan sebagai zat aditif pada bensin untuk menaikkan bilangan oktan. Jadi, bensin yang memiliki bilangan oktan tinggi itu memiliki kualitas yang lebih baik. Nah, MTB ini digunakan sebagai pengganti tel atau tetraetil lead. Rumus kimianya adalah seperti ini ya. Tetra itu artinya 5, etilnya adalah C2H5, jadi ada C2H5. C2H5-nya dia ada 4, kemudian di tengahnya ada PB. Ada unsur lead atau PB dia di sini. Ya, jadi tel tidak digunakan lagi karena TEL ini dia melepaskan atau membebaskan gas beracun yaitu PB di sistem pembakarannya. Jadi digantikan oleh MTBE yang lebih ramah lingkungan. Selanjutnya adalah untuk aldehida. Nah, di aldehida ini senyawa yang paling banyak digunakan yaitu adalah formaldehida. Nah, formaldehida ini rumusnya adalah seperti ini ya, karena dia hanya terdiri satu atom C dan gugus aldehida adalah COH, jadi R di sini hanya digantikan oleh si H.
Nah, formaldehida ini dia digunakan untuk membuat formalin. Formalin ini adalah larutan formaldehida 40% dalam air. Ya, jadi kalau kita membuat 100 mili larutan formalin berarti formaldehidanya dalam 40 mili, sisanya adalah air. Nah, larutan formaldehida ini digunakan untuk mengawetkan preparat biologi dan juga untuk mengawetkan mayat, tidak digunakan untuk pengawet makanan. Oke, jadi di sini selain itu si aldehida untuk formaldehida ini juga digunakan untuk membuat berbagai jenis plastik termoset atau plastik tahan panas yang kita kenal dengan melamin ya. Selanjutnya ada keton. Nah, keton yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah propanon atau dikenal dengan aseton nama dagangnya. Ini dia adalah rumus dari propanon atau aseton ya. Propa itu artinya C-nya dia ada 3, kemudian ada gugus alkanon di sini. Nah, aseton ini digunakan sebagai pelarut zat-zat yang kurang polar dan juga non-polar. Nah, kegunaan selanjutnya yaitu untuk membersihkan pewarna kuku atau kuteks. Ya, ini yang biasa digunakan oleh para wanita. Nah, di sini ada efek samping penggunaan aseton pada kuku. Apa saja efek sampingnya? Yang pertama yaitu dapat menghilangkan minyak alami pada kulit. Karena minyak alami kulit hilang, ini menyebabkan kuku menjadi kering dan juga rapuh. Nah, penggunaan yang berlebihan dia dapat menyebabkan keracunan. Bagaimana cara aman menggunakan aseton? Ada beberapa caranya. Yang pertama, gunakan aseton di ruangan terbuka. Ya, karena aseton ini sifatnya zat yang mudah menguap. Kemudian, jika digunakan di ruangan tertutup, kalian harus gunakan masker. Oke, supaya tidak terhirup ke dalam tubuh, tidak masuk ke dalam tubuh ya. Selanjutnya, menggunakan kacamata pengaman untuk melindungi mata dari paparan aseton yang berlebihan. Selanjutnya, simpan aseton jauh dari api atau bahan yang dapat menimbulkan panas karena aseton memiliki sifat yang mudah terbakar. Selanjutnya adalah asam karboksilat. Untuk asam karboksilat, senyawa yang paling sering digunakan yaitu adalah asam format atau dikenal dengan istilah asam semut. Nama dagangnya adalah asam semut. Ini dia rumus kimia dari asam format. Ya, karena jumlah C-nya 1 ya. Nah, ini digunakan dalam industri tekstil, kemudian digunakan juga dalam penyamakan kulit, dan juga digunakan di perkebunan karet untuk menggumpalkan lateks atau getah pohon karet. Ya, jadi supaya menggumpal, ditambahkanlah karet ini, getah pohon karet ini dengan asam format. Selanjutnya ada asam asetat atau yang lebih dikenal dengan asam cuka. Kalian sudah kenal dengan asam cuka, ini dia lambang asam cuka ya, CH3COH. Jadi C ini mengikat 3H, kemudian ada COOH. Di sini ada gugus asam karboksilatnya. Nah, asam asetat atau asam cuka ini dia digunakan untuk menambah cita rasa pada makanan. Nah, kadar asam asetat yang terdapat dalam cuka makan itu hanya sekitar 20-25%. Ini adalah salah satu asam asetat yang sering kita gunakan. Untuk asam karboksilat selanjutnya yaitu ada asam propionat. Ini adalah lambang dari asam propionat di mana jumlah atom C-nya adalah 3. Nah, asam propionat ini digunakan sebagai pengawet keju, susu, dan juga mentega. Oke, kita lanjutkan yaitu untuk golongan ester. Nah, ester ini dia terdiri dari 3 golongan. Yang pertama ada ester buah-buahan. Ester buah-buahan ini adalah ester yang memiliki 10 atom C atau kurang. Jadi yang punya atom C hanya sedikit. Nah, ester buah-buahan ini digunakan sebagai bahan perasa pada makanan dan minuman. Ini dia tabel untuk beberapa ester dan juga aroma yang dihasilkannya. Jadi untuk etil formiat dihasilkan aroma harum, propil asetat menghasilkan aroma buah pir, untuk isopentil asetat dia menghasilkan aroma pisang, N-oktil asetat menghasilkan aroma jeruk nipis, metil butirat menghasilkan aroma apel, sedangkan etil butirat dia menghasilkan aroma seperti buah nanas. Oke, kemudian golongan ester selanjutnya adalah lilin. Nah, lilin ini adalah ester dari asam karboksilat berantai panjang dengan alkohol berantai panjang. Lilin ini digunakan untuk mobil dan juga untuk membuat batik ya, dapat diperoleh dari tawon, daun palma, brasilia. Jadi lilin ini bukan hanya lilin yang digunakan sebagai bahan penerangan. Ya, kenapa? Karena lilin yang digunakan sebagai bahan penerangan ini merupakan hidrokarbon, golongan parafin, jadi bukan dari golongan ester.
ya. Jadi bukan lilin untuk penerangan, tapi lilin yang digunakan untuk membatik. Terakhir adalah lemak. Nah, lemak ini digunakan untuk membuat mentega, margarin, dan juga sabun. Oke, alhamdulillah pembahasan kita tentang kegunaan dan dampak beberapa senyawa turunan alkana sudah selesai. Semoga kalian paham dengan materi yang disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.